الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد عبد وفضل وشرف على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عاشر المسلمين رحمنا رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya sehingga pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita umat Islam, salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, sebagai teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan begitu hingga akhir zaman. Dan tak lupa kita mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah kali ini bagi mengajak kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang memiliki kualitas dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan penerangan kita di alam barzakh nanti, di kuburan nanti, yang kita mengharapkan dan butuh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, merupakan salah seorang sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling utama yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Adz-dzulumat khamsun wa siratuha khamsun." Kegelapan itu ada 5 dan penerangan juga untuk menerangi kegelapan tersebut juga ada 5 hal. Yang pertama, hubbud dunya dzulmatun wa sirajul lahu at-taqwa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan hubbud dunya, cinta dunia itu dzulmatun, adalah suatu kegelapan bagi kita semua. Kenapa menjadi kegelapan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya rasulul khati'ah, kemaqal sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia merupakan pangkal daripada segala kerusakan, pangkal dari segala macam kehancuran. Maka yang menjadi gelap ini mesti kita harus kasih penerangnya. Ibarat sebuah jalan, ketika suatu jalan gelap tanpa ada penerangan, maka cahaya lampu akan menjadi jalan yang baik untuk menerangi jalan tersebut. Maka apa penerangan bagi kegelapan yang orang mencintai dunia ini adalah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membarengi kehidupan dunia ini dengan mengisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita tidak mungkin terlepas dari dunia saat ketika kita masih berada di dunia. Maka laksanakan apa yang bisa kita amalkan, perbuat, lakukan di dunia saat ini.
Sekiranya yang ingin kita ambil dari dunia ini, ambil apa yang ingin kita butuhkan. Tapi ingat ikhwan, yang kita ambil ini cukuplah sampai di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau di tangan, ibarat tangan, dia bisa menggenggam dan dia juga bisa melepaskan. Sehingga apa dari dunia yang kita ambil, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang selalu Maha memberi. Tetapi apabila dunia tersebut lepas dari tangan kita, kita tidak bersedih dengan apapun yang hilang dari kita. Karena kita tahu, kita yakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang gelap ini tanpa mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang sampai jadi ikhwan daripada golongan orang-orang kita yang terkadang melupakan salat kewajibannya, yang merupakan puasanya, dan merupakan hal yang lainnya untuk urusan dunia. Terkadang waktu Jumat telah datang, tapi masih sibuk dengan urusan dunianya. Padahal Rasulullah menyuruh kita untuk memuat di hari Jumat ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia ini. Amal hayat dunia illa mata'al ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Maka untuk menyelamatkan kita agar tidak tersesat di dalam kegelapan ini, ia dengan at-taqwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, isi waktu untuk kita, pekerjaan kita dan hal yang lainnya niatkan hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua ikhwan, wa dzambu dzulmatun wa sirajulahu at-taubah. Kita sahaya ikhwan tidak akan terlepas dari namanya perbuatan dosa, dan dosa itu ibarat satu titik noda yang ada di dalam hati kita. Maka perlu kita untuk membersihkan noda tersebut. Ibarat batu, kalau kita memakai baju kotor, tentulah akan menjadi rasa malu pada diri kita. Maka begitu juga dengan tahu dosa yang kita lakukan akan menjadi titik noda yang terus menerus menumpuk di dalam tubuh kita. Maka bersihkan titik noda tersebut, terangi kegelapan tersebut dengan at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan penyesalannya, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Yang ketiga ikhwan, wal qabru dzulmatun, kuburan itu gelap. Secara logika saja orang dalam kuburan tersebut tidak membawa apapun, tertumpuk dengan tanah yang menutupi daripada tubuhnya, jasadnya, ditemani oleh cacing batu yang ada. Wasirajul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menerangi daripada kuburan tersebut adalah lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lepaskan kalimat ini ikhwan. Jangan sampai diri kita, lisan kita ini jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan, di antara amalan yang menyelamatkan kita daripada azab kubur adalah zikrullah, adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat yang sering kita dengar daripada orang-orang ulama yang mengajarkan kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, ketika sakaratul mautnya, kalimat terakhir yang ucap dari lisannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka orang tersebut akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau lisan kita ini tidak digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk mentauhidkan, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ikhwan, wal akhirah zulmah. Akhirat itu juga merupakan kegelapan. Karena kita di akhirat, ketika kita di padang mahsyar, ketika kita di kiamat, seluruh kita dalam keadaan khawatir, seluruh kita dalam keadaan gelisah, khawatir bagaimana nasib kita nanti. Apakah kita akan menjadi golongan orang-orang yang selamat, atau kita menjadi justru sebaliknya, wal-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasirajul al-amal salih. Sedangkan yang menjadi penerang kita nanti akhirat kelak ada al-amal saleh, adalah amal saleh yang kita laksanakan di dunia saat ini. Ikhwan rahimani rahimakumullah, dunia ini mazra'ah, dunia ini adalah ladang. Yang namanya ladang, kita bisa menanam apapun yang ingin kita tanam. Maka tanamlah kebaikan, beramallah yang baik, karena amal yang baik tersebut akan nanti kita petik hasilnya. Karena sebuah ladang apabila ditanamin akan ada masanya untuk panen.
Maka kita berharap dengan amal soleh yang kita tanam, kita bisa memanen nanti di akhirat, sehingga menjadi penyelamat kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ikhwan, kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak tahu ikhwan, rahmat Allah yang mana yang datang kepada kita melalui amal ibadah kita. Kita tidak tahu ikhwan, amal ibadah kita mana yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita remehkan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan. Meskipun tadi hanya menghilangkan daripada duri yang berada di jalan, mengambil paku yang ada di jalan, atau bahkan hanya menampal jalan kecil yang berlubang di antara depan rumah kita. Maka mudah-mudahan amal soleh tersebut menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Karena orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang selalu memaksimalkan waktu dunia yang ada saat ini untuk beramal yang soleh. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'ah faja'alaha ta'ah. Dunia ini sesaat ikhwan, maka sesaat ini dijadikan ketaatan kita beramal soleh kita hablum minallah wa hablum minan nas. Kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, perhatikan hak-hak tetangga kita, perhatikan orang-orang yang ada sekitar kita, dan hablum minallah, dan jagalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ikhwan, wasiratu zulmah, wasiratu zulmah, jembatan siratal mustaqim merupakan suatu yang menakutkan bagi kita. Kenapa menakutkan? Karena seandainya kita tidak bisa melewati jembatan tersebut, maka neraka yang akan menunggu kita. Bahkan Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika beliau berada di tumpukan sampah, dia ada seekor anjing yang makan di sana. Sayyidina Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, jikalau aku bisa selamat berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, maka aku akan menjadi orang yang lebih mulia daripada engkau. Akan tetapi kalau seandainya aku tidak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka engkau lebih mulia daripada aku. Karena hewan tidak berhisab, karena hewan ketika mati telah selesai urusannya. Tetapi kita ikhwan, kita akan dihisab, kita akan ditimbang di hari kiamat kelak. Wasirajul al-yaqin, sedangkan yang menjadi penerang daripada ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari keyakinan ini memunculkan rasa kita takut kepada Allah dan rasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih menimbulkan motivasi untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristiqamah kita selalu di dalam jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Inna ahsanal kalam wa abinan nadam kalam Allahil Malikil Alam. Fa idza qara al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara al-Quran fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي عاد العيد وقمر أحمده سبحانه وأن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصلح بها الميزان في المحشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسواد والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وهدى. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض الله من كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات
وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدع والشيوعية ودمر أعداء الدين وعليك أئمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.